Bapak Ibu sekalian, jadi nanti karena ini kita pakai Zoom yang 40 menit, kalau nanti sepertinya sih nggak bakalan cukup kalau hanya 40 menit, kita sudah terpotong dengan persiapan ini sudah 10 menit lebih ya. Jadi nanti kita lanjut dengan bagian yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Jadi dengan link yang sama nanti langsung masuk saja. Sebelumnya saya perkenalkan dengan ini Ibu Iksana L. Kuluko. Beliau ini Kaprodi Magister Administrasi Pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Benar begitu ya? Ya, baik, terima kasih. Ya, nanti akan menyampaikan materinya, baru saya yang akan melanjutkan. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih jauh terkait dengan Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, boleh. Jadi di sini juga guru-guru di sekolah ini, Ibu Iksana, itu tidak semuanya non-Muslim, yang Muslim juga banyak. Ya, nggak apa-apa, non-Muslim juga dipersilahkan Pak kuliah di sini. Iya, bisa juga ya. Bisa. Banyak. Jadi kalau ada yang ingin melanjutkan ke S2-nya, nanti boleh tanya ke Ibu sana. Atau melalui saya juga boleh. Ya. Halo Pak Glenn. Halo Pak Bus. Assalamualaikum. Salam. Kalau lanjut S3 bagaimana Pak Bus? S3 di UHAMKA sudah ada atau belum, Bu Iksana? Pak, proses sedang proses. Iya. Tahun 2021. Oh. Semoga. Iya, jadi Pak Glenn ini S2-nya dari UI, Bu Iksana. Sudah S2 tapi dari UI. Jurusan sosiologi ya Pak Glenn ya? Oh gitu. Iya, sosiologi. Ya, siapa tahu nanti tahun depan kalau sudah dibuka di UHAMKA bisa gabung. Iya. Yes. Amin. Kita masih ada yang ditunggu nih Pak. Masih, tapi kalau mau dimulai boleh sambil jalan itu. Ya, paling tidak Ibu memperkenalkan LPPM ya. Pengabdian masyarakat itu seperti apa? Bayaran. Iya, Bu. Apa nanti aja? Baik. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pak Dr. Muslimuddin ya, pembicara atau penasihat tentang akreditasi, kepala sekolah, teman-teman sekalian yang hadir, selamat sore. Semoga semuanya sehat, ya Pak ya. Apa di rumah kayaknya nih? Apa lagi pakai di rumah Bu? Enak banget di nih. Rumah. Di rumah semua. Ibu lagi di kantor nih dari pagi. Oh, baik. Ibu akan pertama memperkenalkan LPPM UHAMKA, di mana LPPM ini selalu memberi kontribusi terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, terutama tentang akreditasi bisa, tentang PTK bisa, tentang apapun yang dibutuhkan oleh pendidikan di DKI dan lain-lain.
Jadi nanti kalau ada kenaikan pangkat misalnya, ini boleh itu mengajukan agar ada pembinaan dari dosen-dosen UHAMK. Free charge ya. Jadi memang dosen ini kan ada ini dari pemerintah ya, diharuskan untuk mengabdi kepada masyarakat, ikut serta mencerdaskan para guru, kepala sekolah. Jadi kami akan siap selalu, yang jelas ada prosedur permintaan dari sekolah-sekolah. Itu boleh. Kemudian kemarin juga ngisi di Jakarta Barat tentang meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di pelaporan keuangan, juru bayar. Kemarin yang ikut pelatihan ada lumayan banyak sekolah. Jadi bukan hanya satu sekolah, tapi beberapa sekolah yang kurang lebih ada 100 ya. Nggak sampai 100, tapi kurang lebih segitu, untuk bagaimana pelaporan yang meminimalisir masalah. Ya, tidak ada kejadian-kejadian yang akan diperiksa oleh BPK maupun yang terkait. Jadi pertama terima kasih Dr. Mus yang telah memperkenalkan untuk mengabdi kepada masyarakat di sekolah ini, yang kemarin sudah ada kerjasamanya dan ini cukup mempercepat prosesnya kami ke lapangan. Biasanya kami ke lapangan itu langsung ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah terkumpul di gugus kalau SD, kemudian MP kalau di SMP, SMA ya, itu bisa memberikan solusi-solusi yang diharapkan oleh para kepala sekolah. Mohon ditunggu, akan share screen sebentar tentang apa sih LPPM yang ada di UHAMK. Nah, sekilas Ibu perkenalkan, nama Ibu biasa dipanggil Ibu Lulu, yang di sini panjang banget ya, Pak Mus ya. Dr. Isana El Huluko, yang biasa dipanggil dengan Ibu Lulu. Di sini selaku Kaprodi, Ketua Jurusan Prodi S2 di jurusan MAP, selain itu juga mengajar di beberapa fakultas. Juga konsultan pendidikan dari preschool, SD, SMP, SMA, SMK. Ya. Insya Allah kalau ada yang butuh bantuan tentang itu memang harus panjang antriannya, tapi kalau bisa ada waktunya, insya Allah kami akan hadir. Nah, apa sih LPPM UHAMK itu? Sebuah lembaga pengelola teknis serta pengembangan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat untuk mengejawantahkan amal soleh guna melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma perguruan tinggi. Di sini lebih membantu masalah-masalah yang ada di sekolah-sekolah. Tadi Ibu bilang bahwa yang banyak ini biasanya guru-guru yang akan naik pangkat itu membuat PTK, penelitian tindakan kelas, atau penelitian tindakan sekolah. Itu seringkali ada di sekolah-sekolah. Kemudian tentang sampah, tentang apapun yang ada permasalahan, insya Allah nanti ada pembinaan dari dosen kami. Kemudian juga mengembangkan ilmu yang amaliah dalam mewujudkan amal yang ilmiah. Ujung tombak praktikalisasi teknologi Al-Ma'un yang merupakan salah satu pergerakan organisasi Muhammadiyah. Nah, bagaimana strategi pengembangan LPPM itu sendiri tidak terlepas dari posisi strategi. Satu, lembaga ilmiah, kemudian lembaga teknis dari PTM, kemudian mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi bangsa, bahkan memiliki kesadaran akan tantangan kemanusiaan secara universal. Nah, penguatan ini kami lakukan sebagai dosen tentunya, sebagai pengelola di prodi tentunya, itu ada namanya pengabdian. Kegiatan pengabdian di perguruan tinggi merupakan pengembangan ilmiah, sangat dituntut untuk melandasi kegiatan pengabdian dengan nilai ilmiah. Substansi keilmuan juga dapat menjadi bagian dari siklus refleksi pengembangan.
dan menyempurnakan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat menjadi pengabdian atau bagian dari proses pembelajaran dalam konsep long life education, ya, belajar sepanjang hayat. Pada gilirannya muatan ilmiah dari kegiatan pengabdian itu sendiri menjadi bagian dan mendorong pencapaian knowledge based society. Nah ini dalam hal ini saya Ibu Iksana dengan Pak Dr. Muslihuddin akan memberikan kisi-kisi bagaimana sih yang terbaik kita organisasi sekolah akan melaksanakan akreditasi, bagaimana kesiapannya, itu nanti ada kisi-kisi yang mungkin Bapak Ibu semua bisa melaksanakan karena sebetulnya mudah. Hanya kadang-kadang mungkin ada 1-2 yang terlalaikan. Nah, penguatan nilai-nilai entrepreneur juga ada. LPPM UHAMKA ini sebagai pengabdian masyarakat dituntut untuk memahami kondisi sosial, kemasyarakatan, dan lingkungannya. Salah satu masalah mendasar adalah hingga kini menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah masalah pembangunan ekonomi. Bagaimana mengatasi pengangguran? Nah, ini kan berlarut-larut, apalagi sekarang ini yang sebagian besar tenaga-tenaga kita ya ada yang di PHK-kan, kemudian ada yang sekolah-sekolah yang tadinya banyak, jadi sekarang hanya 60% misalnya, ini termasuk dalam kita untuk wawasan sebagai dosen untuk ikut serta mendistribusikan ilmu-ilmu kita. Kontribusi pada masyarakat dalam krisis finansial global yang terjadi memberikan pelajaran bahwa di negeri Amerika yang merupakan peradaban modern, di mana kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan manajemen telah mengalami puncak keemasan. Masih bisa terjadi skandal keuangan, kelas kakap. Oleh karena itu LPPM UHAMKA ini berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis pada kearifan lokal yang syarat dengan nilai-nilai kebajikan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Nah, visinya seperti ini, menjadikan lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang pemberdayaan, serta pengabdian masyarakat ini dengan mendedikasikan pengabdian melalui amal ilmiah. Nah, misinya menerapkan norma-norma ilmiah, pengelolaan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat, ya, baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, ini semua lini. Jadi bukan hanya akreditasi saja, tapi lini-lini yang lain, disiplin ilmu yang lain juga insya Allah bisa memberikan solusi. Meningkatkan mewujudkan jalinan kerjasama internal eksternal, mengembangkan produk-produk unggulan dalam memberdayakan pengabdian kepada masyarakat, ya, meningkatkan mengembangkan perolehan haki. Haki ini biasanya membuat sesuatu yang bisa dihakikan, ya, untuk hasil pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kemandirian lembaga pemberdayaan ini meningkatkan kemampuan dan peran dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan pada masyarakat. Misal seperti kemarin yang ada di Bekasi itu, pejabat pemerintah setempat memang pernah meminta by surat, ya, untuk membuatkan posyandu lansia. Itu juga boleh kerjasama dengan rumah sakit biasanya. Posyandu lansia. Poslandu anak-anak itu juga bisa. Jadi semua kebutuhan masyarakat bisa dibantu oleh para dosen yang ada. Nah, peningkatan daya saing dosen, kemudian peningkatan kerjasama dan publikasi, pengembangan entrepreneurship lembaga untuk meningkatkan kemandirian, juga peningkatan kesehatan organisasi. Nah, program dan kebijakan ini internal sebenarnya, kebijakan untuk mencapai keunggulan, tumbuhnya budaya pemberdayaan
dan pengabdian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga kemandirian bangsa. Dan lagi peningkatan mutu pemberdayaan ini secara berkelanjutan. Jadi ada didukung oleh reward system yang bermotivasi kinerja staf. Apapun bisa dilakukan. Kita bisa melihat problematika yang ada di sekolah-sekolah. Apapun bisa diatasi. Nah, kami di unsur dosen ini kan memberikan solusi ya terhadap problem solving yang ada di masyarakat. Pendidik, ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kemarin ngisi itu termasuk tenaga kependidikan ya, karena juru bayar keuangan di sekolah-sekolah kita latih menjadi untuk lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu barangkali hanya pengenalan sebagai LPPM UHMK untuk antara lain mengembangkan kerjasama dengan sekolah, industri, termasuk dunia usaha. Jadi kalau SMK biasanya dengan DUDI kerjasamanya. Kemudian peningkatan pengembangan kelompok binaan itu juga bisa. Misal nih, Bapak Ibu mempunyai usaha-usaha yang belum ada labelnya. Ini kami juga bisa membantu tanpa cas, tapi memang by proses dan surat. Dan nanti kami dengan Pak Mus itu datang ke lapangan untuk memberikan arahan-arahan. Layanan ya, layanan dasar, pemberdayaan dan pengembangan iptek, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ada layanan pelatihan, ada seminar, workshop, lokakarya. Itu tadi memang semua yang ada layanan dasar ini memang harus ada prosedur, layanan pemberdayaan kelompok binaan, usaha kecil, UMKM, UKM, layanan pusat teknologi informasi, juga data-data statistik yang bisa dilayanin oleh LPPM ini. Dalam kebijakan operasional, membagi wilayah kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dalam 3 kategori. Ada kegiatan masyarakat reguler, ada pengabdian masyarakat unggulan, ada juga pengabdian masyarakat untuk integratif. Nah, hal ini bisa untuk internal, misalnya Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang bisa koordinasi dengan kolaborasi dengan universitas, boleh itu kami ikut serta di dalamnya. Misalnya ada SMK, terus ada jurusan otomotif, kayak yang di Jakarta Utara kemarin. Terus dapat sumbangan dari pemerintah untuk truk Hino itu, kan itu dipretelin ya. Kita juga bisa menjebatani ke situ, gitu ya. Nah, ini barangkali perkenalan tentang LPPM ini sekedar dan bisa, ini hanya kulitnya yang bisa kita sebagai pengenalan untuk begitu. Sebagai pengenalan terhadap Bapak Ibu sekalian yang nantinya insya Allah akan diteruskan Bapak Dr. Musrinuddin yang akan paling tidak memberikan kisi-kisi bagaimana mencapai akreditasi itu dari B menjadi A. Dan ini lumayan kerja keras ya, dengan instrumen-instrumen atau borang yang akan dikerjakan itu memang cukup rigid, cukup melelahkan. Tapi kalau sudah siap dari sebelumnya tentang akreditasi ini, insya Allah semua nggak ada masalah. Jadi administrasinya mulai dari sekarang rapih, ya. Harus ada administrasinya, harus ada penyimpanannya, datanya komplit, itu akan lebih mudah dalam akreditasi. Karena Ibu pengalaman ya menjadi kepala sekolah dasar juga, jadi ya mendirikan beberapa lembaga pendidikan di 3 provinsi ini yang cukup. Kadang-kadang kalau akreditasi gitu diumumkan, dikasih surat, itu lumayan stres ya kalau tidak
dari awal untuk menyimpan administrasi borang-borang tersebut. Jadi untuk ini barangkali Dr. Mus lebih ada pemahaman ke situ, kemudian bagaimana asal muasal untuk penyimpanan borang akreditasi sehingga dari B menjadi A. Itu barangkali Pak Mus yang bisa Ibu sampaikan, mohon diteruskan, tapi Ibu tetap di sini. Nanti kalau habis itu tadi ditambah lagi karena cuma sedikit ya Pak ya. Dari Ibu cukup sekian, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau belum ada nanti diteruskan oleh Pak Mus. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Iksana El Huluko yang sudah menyampaikan terkait dengan LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Profesor Dr. Hamka. Bapak Ibu, sejauh ini ada yang mau ditanyakan ke Ibu Iksana sebelum saya masuk ke materinya? Iya. Penulisan nama benar kan Pak? Berikut apa namanya? MPD-nya atau SPD barangkali atau insinyur. Sudah benar semua? Sudah insya Allah sudah benar. Ya. Karena kami akan menyiapkan sertifikat nantinya dari lembaga kami. Baik. Ya, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Ya. Baik. Nanti saya konfirmasi lagi Bu untuk memastikan apakah sudah benar semuanya atau masih ada yang terselip gitu belum lengkap. Silakan Bapak dan Ibu, ini sebenarnya masih banyak yang belum bergabung ya. Waktu tersisa tinggal 6 menit, jadi nanti setelah ini kita join lagi supaya materinya bisa tersampaikan secara utuh. Walaupun saya tidak bisa memberikan yang benar-benar utuh nanti materi ini, tetap dengan waktu yang terbatas itu tidak mungkin akan bisa menyampaikan materi secara detail nantinya. Iya. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan ke Ibu Kaprodi di UHAMKA? Ini ada beberapa juga yang alumni dari UHAMKA, Bu. Kaprodi. S2-nya? Bukan, S1. S1. S2-nya silahkan dengan yang sudah akreditasi, sertifikasi guru, itu ada potongan dispensasi 50%. Kuliah. Silakan. Yang sudah sertifikasi ya Bu ya? Ya, yang sudah sertifikasi ada dispensasi, memang kerjasama dengan Kemendikbud, ini ada potongan yang hanya khusus untuk yang sudah sertifikasi 50% Pak. Misalnya 6 juta menjadi hanya 3 juta. Dengan hanya menunjukkan surat sergur. Silahkan yang Pak mau Glenn barangkali. Pak Glenn kayaknya sudah berminat itu tersenyum-senyum. Pak Glenn S2-nya sudah sih Bu. Ya, S3-nya berarti Pak. S3-nya yang belum. Ya, silakan. Ya. Yang sudah punya Ibu Sarah. Sertifikasi potongan 50%. Ya. Yang mau. Oke, kalau tidak atau belum ada pertanyaan, saya masuk ke materi ya, walaupun hanya 4 menit nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan kembali. Ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya bagi dengan Sekolah Bunga di Bangsa. Sebenarnya ini sesuatu yang baru terkait akreditasi. Memang benar-benar baru karena belum rilis. Jadi kenapa kemudian saya berani menyampaikan di sini? Ya, ini bagian dari
apa tuh namanya, ucapan terima kasih saya kepada Sekolah Bungati Bangsa yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi di kesempatan kali ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menanyakan tentang hal ini, tentu di sekolah-sekolah lain belum dapat. Dan karena waktu yang sangat terbatas ini juga tidak akan detail yang saya sampaikan, tetapi gambaran umum itu akan dapat nantinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini isu utama yang ada di IASP 2020. Jadi untuk instrumen akreditasi yang baru, yang nanti akan digunakan mulai tahun ini dan seterusnya ke depan, itu disebutnya dengan IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Nah, isu utamanya ini ada 4. Yang pertama adalah bahwa instrumen akreditasi lama itu masih bias dan tidak akurat dalam mengukur kualitas pendidikan secara umum. Dengan alasan itu, maka dievaluasi, kemudian akhirnya dilakukan perbaikan yang disebut dengan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Kemudian isu yang kedua, bahwa mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi sekolah atau madrasah yang kurang efektif dan efisien. Itu instrumen yang lama. Kemudian ada kompetensi asesor dan praktek gratifikasi. Ini juga menjadi isu yang sangat sensitif di Badan Akreditasi Nasional, tidak hanya di Provinsi DKI, tapi di tingkat nasional. Itu menjadi catatan tersendiri bahwa kompetensi asesor dan juga praktek-praktek gratifikasi itu menjadi isu yang kemudian Badan Akreditasi itu melakukan evaluasi dan akhirnya mencoba mengubah paradigma daripada instrumen akreditasi yang lama menjadi instrumen akreditasi yang baru yang akan di launching dan akan segera dilaksanakan. Yang keempat, pengembangan sistem yang ada belum mendorong efektivitas dan efisiensi. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, 4 isu utama yang mendasari kenapa IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 itu kemudian muncul dan akan segera diterapkan. Nah, ini flowchart sistem akreditasi baru yang nanti akan dilaksanakan. Jadi akan dimulai dengan database sekolah yang sudah terakreditasi di atas kiri ini. Kemudian dari sana, maka akan ada input tahunan data atau indikator kinerja sekolah, seluruh sekolah. Kemudian ada permohonan reakreditasi. Ini tentu untuk sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi. Kalau sekolah yang belum terakreditasi tidak masuk ke sini. Nah, dari sini maka akan masuk ke dashboard monitoring BAN SM. Jadi nanti ke depan itu seluruh sekolah, ya sudah Ibu. Ya sudah Pak. Belum masuk lagi semua ya? Belum. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Tadi sudah sampai di dashboard monitoring. Bahwa nantinya proses akreditasi itu tidak akan seperti yang sudah berjalan, misalkan 4 tahun atau 5 tahun sekali akan diakreditasi satuan pendidikannya. Tapi akan dimonitor melalui dashboard monitoring yang itu sedang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah di pusat.
Dan profil sekolah itu nantinya akan terdetek di dashboard monitoring itu, kinerjanya itu seperti apa, itu semuanya nanti akan terrecord di sini, di dashboard monitoring. Nah, ketika satu sekolah itu sudah menginput data tahunan, yang itu bisa melalui Dapodik, bisa melalui apa itu namanya, yang dikembangkan oleh LPMP, ya, nanti akan terlihat konsisten atau tidak kinerja dari sekolah tersebut. Nah, ketika sudah terlihat di sana, katakanlah di satuan pendidikan mengajukan permohonan reakreditasi, tapi kalau datanya itu misalkan sudah konsisten, itu ada kemungkinan nanti akan ditolak untuk dilakukan akreditasi atau reakreditasi. Tetapi kalau kinerjanya tidak konsisten, naik turun, nah itu bisa jadi akan menjadi sasaran akreditasi. Nah, jadi ada dua jalur sebenarnya di sini. Yang pertama, ketika melalui input tahunan yang dilakukan oleh sekolah akan terpantau melalui dashboard monitoring, maka kalau terlihat adanya indikasi penurunan kinerja, maka sekolah tersebut akan langsung menjadi sasaran akreditasi. Tapi kalau misalkan sekolah atau satuan pendidikan yang kemudian mengajukan permohonan reakreditasi, katakanlah sekolah itu mendapat nilai akreditasinya belum bagus dan ingin meningkatkan, maka dia harus mengajukan. Tapi tetap itu akan dilihat kinerjanya seperti apa. Kalau misalkan kinerjanya tidak memungkinkan untuk dilakukan akreditasi, bahwa nanti akreditasi itu akan meningkatkan nilai akreditasi satuan pendidikan tersebut, kemungkinan akan ditolak nantinya. Nah, kembali lagi ke dashboard monitoring, ini menjadi salah satu alat yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk melihat kinerja satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, kalau yang terdetek misalkan satuan pendidikan itu kinerjanya stabil, tidak ada penurunan, maka bisa saja otomatis dia akan diperpanjang sertifikat akreditasinya. Jadi kalau kinerja dari sekolah itu terlihat sudah bagus dan tetap konsisten dengan kinerja itu, maka akan diperpanjang sertifikat akreditasinya tanpa harus melalui proses visitasi ulang. Tapi kalau kinerjanya menurun, maka dia akan menjadi sasaran akreditasi. Kemudian sekolah yang menjadi sasaran akreditasi itu, selain dari dashboard monitoring ini sumbernya, maka laporan masyarakat itu juga bisa menjadi salah satu acuan bagi Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan reakreditasi satuan pendidikan. Misalkan ini siapa Indra Putra? Misalkan di BHB itu, kemudian ada masyarakat yang memberikan laporan ke Badan Akreditasi tentang kinerjanya yang tidak bagus umpamanya, maka bisa saja itu akan menjadi sasaran akreditasi walaupun dia tidak menginginkan reakreditasi. Nah, ketika menjadi sasaran akreditasi, maka langkah berikutnya adalah proses akreditasi itu sendiri. Dari proses akreditasi, maka akan ditentukan lulus atau tidaknya. Kalau misalkan lulus, akan diterbitkan sertifikat. Maka kalau tidak,
maka akan dicabut status akreditasinya. Ke sebelah kanan. Ya, saya lanjutkan. Oh, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada, belum ngeh ya. Itu dashboard akreditasi apaan, Pak? Dashboard monitoring. Jadi nanti ada dashboard monitoring itu ada sistem yang memang sedang dikembangkan di pusat. Itu isinya data-data tentang sekolah. Tentang sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Semua data sekolah akan masuk sana. Di sekolah masukkan dulu ya? Sekolah itu, data dulu. Oke. Nanti ada penjelasannya di belakang. Dari mana sumber data dashboard monitoring itu? Saya lanjutkan. Loh, kenapa nggak mau? Saya keluar dulu, sebentar. Ini Indra Putra dari mana ya? Bu Indah? Kan udah nggak usah itu saya. Oh, Iya. Mungkin punya putranya kali ya. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sistem monitoring pra dan pasca akreditasi ini masih nyambung dengan yang terkait dashboard monitoring. Akreditasi itu tidak harus dilakukan 5 tahun sekali untuk seluruh sekolah ataupun madrasah yang ada di Indonesia. Karena akan dikembangkan ini tadi, yang kedua ini, sistem monitoring melalui dashboard monitoring itu. Nah, dari mana sumber data yang diperoleh dalam dashboard monitoring itu? Ini dari Dapodik, dari EMIS. EMIS ini Dapodiknya madrasah. Jadi MI, MTS, MA, itu mereka isi Dapodiknya melalui EMIS ini, bukan di Dapodik. Kalau sekolah konvensional kayak SD, SMP melalui Dapodik. Nah, kemudian ada rapot mutu. Kemudian ada evaluasi diri sekolah. Dan hasil penilaian kinerja mutu dari Direktorat Teknis dan Pelaporan Masyarakat. Jadi ini sumber-sumber data yang masuk ke dashboard monitoring, kemudian di dashboard monitoring itu akan diolah dan menjadi data untuk menentukan satuan pendidikan itu akan direakreditasi atau akan diperpanjang akreditasinya. Nah, ini data-data yang akan masuk ke dashboard monitoring. Yang keempat, berdasarkan sistem monitoring, maka BAN SM itu dapat menetapkan sasaran akreditasi dan otomatis perpanjangan. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi berdasarkan dashboard monitoring itu, kalau kinerjanya stabil atau cenderung naik, maka akan diperpanjang status akreditasinya. Tapi kalau kinerjanya menurun, maka akan diakreditasi ulang. Nah, ini gambaran secara umumnya bahwa dalam dashboard monitoring itu memang inputannya itu ya dari Dapodik, kemudian EMIS, kinerja mutu, rapot mutu, dan juga entry data sekolah atau evaluasi diri sekolah. Nah, nanti outputnya itu bisa perpanjangan sertifikat akreditasi, bisa juga menjadi sasaran akreditasi kalau kinerjanya menurun. Tapi tidak hanya semata-mata dari
Dapodi, kemudian kinerja mutu, emis, rapor mutu, dan EDS yang masuk dalam dashboard monitoring, kalau ada laporan dari masyarakat yang masuk ke badan akreditasi, misalkan sekolah A ini laporan masyarakatnya menyampaikan bahwa kinerjanya menurun, itu juga bisa menjadi sasaran akreditasi. Jadi peran serta masyarakat itu memang menjadi penting untuk mengontrol kinerja sekolah pada depannya. Ini implementasi IASP. Kita ini sudah dalam tahap penyempurnaan, sosialisasi dan diklat juga akan segera dilakukan secara masif. Pilot project akan dilakukan bulan November. Jadi ada beberapa sekolah di DKI itu kita dapat jatah 100 sekolah yang itu akan menjadi pilot project. Jadi tidak seluruh sekolah itu akan diakreditasi untuk tahun 2020 ini. Jadi yang habis masa akreditasinya tahun ini pun tidak serta-merta menjadi sasaran akreditasi, karena pilot project-nya itu hanya 100 sekolah yang menjadi sasaran. Untuk DKI, kalau untuk nasional itu ada 5.000 sekolah dan madrasah, termasuk juga satuan pendidikan kerjasama atau SPK. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan paradigma baru dari IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Jadi di sini ada prinsipnya itu adalah improvement achieve, targetnya ya untuk perbaikan. Kalau yang sebelumnya itu lebih kepada rule based approach, maka nanti atau yang baru ini instrumen akreditasinya itu principle based approach, pendekatannya pada prinsip-prinsip. Apa prinsip-prinsip itu? Ini di sebelah kanan fokusnya. Kalau yang kalau yang lama ya itu lebih kepada compliant. Sementara kalau yang baru ini, paradigma baru itu lebih kepada improvement atau perbaikan. Kemudian typical feedback-nya, kalau instrumen lama itu lebih kepada audit, nah sekarang lebih ditekankan pada evaluasi. Kemudian yang ketiga, kalau yang sebelumnya itu lebih kepada dispel distrust, yang sekarang ini nanti akan mengarah kepada trust dan juga verify. Kemudian improvement objektif, tujuan perbaikannya itu kalau yang lama itu terbatas, tapi kalau yang baru di IASP ini open ended, jadi akan terbuka, akan lebih bisa untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, seolah-olah itu technical expert. Nah, kalau nanti yang baru ini instrumennya lebih pada skill peer. Jadi kemampuan nanti asesor dalam menggali data dan memberikan penilaian atas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, itu akan benar-benar diuji nantinya. Jadi memang berbeda dengan instrumen yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan lebih kepada aturan-aturan, misalkan sekolah itu menyediakan RPP misalkan, kemudian RPP itu harus bagaimana, itu lebih kepada rule based approach, pendekatannya aturan-aturan saja. Tapi untuk yang IASP ini tidak ke sana, lebih kepada kinerja nantinya. Nah, ini mekanisme akreditasi tahun 2020.
Jadi ada 8 langkah Bapak dan Ibu sekalian. Akan mulai dengan sosialisasi IASP, kemudian nanti akan dilakukan asesmen kecukupan, kemudian baru dilakukan visitasi di sekolah. Jadi nanti sebelum asesor itu turun ke sekolah, mereka punya tugas untuk melakukan asesmen kecukupan. Kalau misalkan sekolah itu setelah diakses oleh asesor, kemudian syarat kecukupannya itu tidak cukup, maka itu tidak akan menjadi sasaran akreditasi dan tidak akan divisitasi. Jadi kalau misalkan di BHP tahun depan itu harusnya habis masa akreditasinya, tetapi setelah kelihatan deh. dilihat Ini kan layar dilihat semua orang. Tapi mereka bisa ngeliat aja. Ya Allah, gini deh. Orang nggak ada. Ini tuh liatin tuh. Nggak percaya. Loh, yang tadi juga sama. Mohon di-mute Tadi barangkali juga sama. yang lain. Oh iya. Beliau nggak dengar ini suaranya. Oh iya. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau di PHP ini tahun depan akreditasinya sudah habis, tidak serta-merta nanti akan dilakukan visitasi. Jadi akan dicek dulu asesmen kecukupannya itu seperti apa. Kalau kemudian setelah dinilai asesmen kecukupannya tidak cukup, maka tidak akan dilakukan visitasi. Jadi ya sudah akan ditinggal begitu saja. Makanya syarat kecukupan itu memang harus dipenuhi dulu sebelum dilakukan visitasi. Nah, yang berikutnya nanti akan dilakukan validasi proses dan hasil visitasi itu yang melakukan asesor juga. Asesor yang biasanya turun ke lapangan, ke satuan pendidikan. Itu akan dilakukan, hasilnya divalidasi, kemudian setelah dilakukan validasi, ada juga langkah yang kelima itu dilakukan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Baru langkah yang keenam adalah penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Baru muncul pengumuman dan yang ke-8 penerbitan sertifikat akreditasi. Ini seleksi asesor saya kira nggak usah. Ini asesor. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang cukup penting untuk diketahui oleh stakeholder sekolah, terutama Bapak dan Ibu serta kepala sekolah nantinya, bahwa ada PET diagram akreditasi PSM berbasis performance. Nantinya, jadi pola pikir akreditasinya itu berbasis performance. Secara umum, kita memiliki 8 standar nasional pendidikan. Ada manajemen sekolah, ada guru, ada sarpras, mutu lulusan, ada pembiayaan, ada penilaian, ada juga kurikulum. Ini ada 8. Tapi dalam IASP ini atau instrumen akreditasi satuan pendidikan yang baru itu tidak akan menilai keseluruhan komponen itu lagi. Hanya 4 saja yang akan ditekankan. Manajemen sekolah, kemudian guru, proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Itu yang terkait dengan pembiayaan, kemudian sarana prasarana, penilaian, dan kurikulum, itu disebutnya sebagai compliance based. Compliance based itu hanya akan dilihat melalui data yang ada di Dapodik kalau sekolah, di EMIS yang ada di madrasah, atau melalui PMP. Ini yang dikelola oleh LPMP. Nah, jadi 4 ini itu yang memang dikembangkan dalam instrumen baru nantinya. Jadi manajemen sekolah, guru, proses pembelajaran, dan juga
mutu lulusan. Sudah hanya 4 saja. Jadi lebih sederhana atau lebih sedikit komponen yang ingin dinilai oleh proses akreditasi ini. Ini yang kemudian kita sebut sebagai performance based. Nah, bagaimana cara mendapatkan data-data ini? Data-data tentang manajemen sekolah, data guru, proses pembelajaran, dan mutu sekolah, itu akan bisa dilakukan, data-datanya itu dikumpulkan melalui ini, observasi, bisa juga melalui wawancara, bisa juga melalui FGD, bisa juga melalui angket. Ini Bapak dan Ibu sekalian penjelasannya bahwa mutu lulusan itu arahnya adalah TQM atau Total Quality Management, di mana di sana ada kepuasan pengguna lulusan, ada ranah afektif, ada juga pendidikan karakter. Ini yang terkait dengan mutu lulusan. Kemudian di proses pembelajaran itu terkait dengan shifting paradigm atau teaching ke arah learning. Kemudian manajemen sekolah itu di sana akan digali terkait dengan kemampuan pimpinan sekolah dalam mengelola SDM, dalam mengelola sarpras, sumber dana, dan melakukan terobosan serta membuka jaringan. Dan yang terkait dengan guru, ini tugas Bapak dan Ibu sekalian, itu akan dinilai yang berkaitan dengan performance, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengembangkan metode pembelajaran, dan manajemen sekolah. Ini yang akan lebih ditekankan nantinya dalam proses penilaian akreditasi. Nah, kalau yang bawah ada kurikulum, sistem penilaian, sarpras, anggaran, ini disebut sebagai compliant dan merupakan prasyarat untuk akreditasi. Jadi ini hanya menjadi prasyarat nantinya, tidak menjadi pokok. Sedikit tentang instrumen baru, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Saya berikan contoh. Jadi nanti misalkan tentang komponen lulusan. Kemudian subkomponennya adalah mengembangkan karakter siswa. Nah, itu akan dibagi menjadi 4 level. Ini instrumen ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, namun masih terbatas di kelas, ini akan diberi nilai 1. Kemudian sekolah akan mendapatkan nilai 2 terkait dengan mutu lulusan yang menunjukkan perilaku disiplin siswa dalam berbagai situasi itu. Ketika siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, tapi terbatas di sekolah. Kemudian nilai 3 itu ketika siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan madrasah dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan. Untuk nilai 4, maka siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan secara konsisten. Nah, kalau kita lihat dari 4 level ini, boleh kita berinteraksi sedikit Bapak dan Ibu, supaya ada gambaran. Apa yang membedakan di antara capaian kinerja level 1, level 2, level 3, dan level 4? Halo? Halo? Ada yang menyimak? Ya. Silakan kalau ada yang mau berbagi sedikit, karena ini yang akan nanti dihadapi oleh seluruh sekolah di Indonesia. Ini instrumennya akan seperti ini nantinya.
Apa yang membedakan antara level 1 dengan level 2 misalkan Bapak Ibu? Ya, silahkan yang akan memberikan komentar, silahkan. Lingkungannya kali ya Pak ya. Gimana? Bagaimana? Di lingkungannya yang satu kan hanya kelas, yang level 2 itu di sekolah. Ya, Kalau ya. yang ketiga itu kan penghargaan dari luar. Oke. Ya, jadi di sini kalau level 1 benar, itu baru di tingkat kelas. Kelas saja. Sementara nilai 2 itu kalau itu sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kalau yang level 3, Jadi maka sudah ada apresiasi di sana. Ya, sudah ada apresiasi. Memang ini membutuhkan tingkat kejelian dari seorang asesor, tetapi sekolah pun, pihak sekolah pun ini harus benar-benar bisa memahami, karena kalau kemudian ini tidak bisa dipahami secara utuh, maka seolah-olah sudah oke, sudah bagus, sudah mendapat nilai 4, tapi ternyata tidak. Baik, saya lanjutkan. Ini. Jadi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan mutu lulusan dengan subkomponen pengembangan karakter siswa, bahwa siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Itu ada 4 aspek yang bisa dilakukan. Yang pertama ini, tabel kerja 1.1, pengumpulan data melalui observasi. Dia akan dicek ini nanti kedisiplinan waktu, dapat dilihat dari A, B, C, dan seterusnya. Kemudian, tabel yang kedua, tabel kerja kedua, jadi datanya akan dikumpulkan melalui telaah dokumen. Nah, aspek yang ditelaah dan indikatornya apa saja? Nah, ini contohnya dokumennya ada tata tertib, penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh pihak sekolah sehingga bisa menyiapkan lebih detail nanti hal-hal apa saja yang memang dibutuhkan oleh instrumen yang dimaksud. Kemudian tabel kerja ketiga, nih 1.3, pengumpulan datanya itu melalui wawancara. Nanti akan dilakukan wawancara dengan kepala sekolah atau wakil atau guru atau juga dengan siswa. Ini yang terkait dengan kedisiplinan siswa. Kemudian yang tabel keempat ini disebut sebagai rangkuman. Nah, di dalam rangkuman ini yang akan menentukan nantinya Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya ambil contoh, misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ada 5 kolom. Kolom aspek kinerja, kesimpulan hasil observasi, telaah dokumen dan wawancara, level kinerja, skor kinerja, dan catatan. Nanti akan dilakukan pengecekan apakah aspek kinerjanya itu memenuhi keseluruhan aspek kinerja yang dimaksud, misalkan di komponen ini ada 1, 2, sampai 4, ada 4. Ada 4. Nah, tidak selalu dalam setiap komponen itu akan seluruh aspek ini ada. Jadi misalkan di pernyataan nomor 1 ini, aspek kinerjanya hanya kedisiplinan waktu saja. Sudah, berarti nanti yang akan dinilai yang terkait dengan kedisiplinan waktu. Kedisiplinan berpakaian itu tidak. Nanti akan saya berikan satu case study. Nah, kemudian di sebelah kanannya, itu di kolom nomor 3,
itu akan dilakukan rangkuman atau kesimpulan hasil observasi. Jadi setelah asesor itu datang ke sekolah, kemudian melakukan observasi, telah dokumen dan wawancara, maka akan dibuat satu kesimpulan dan harus dituliskan di sebelah sini nih, di kolom ketiga. Nah, dari kesimpulan ini maka akan bisa diambil atau ditentukan level kinerjanya ada di level D, C, B ataukah A. Setelah ini ditentukan, baru skor kinerjanya juga ditentukan. Skornya 1, 2 atau 3. Misalkan tadi oke, nanti saya kasih sedikit supaya lebih jelas lagi. Nah, catatan ini isinya adalah catatan dari asesor terkait dengan hal-hal yang ditemukan di satuan pendidikan yang dilakukan visitasi. Misalkan kalau saya turun ke lapangan kemudian menemukan kedisiplinan yang katakanlah tidak bisa tertampung dalam instrumen ini, maka saya akan membuat catatan di sana. Oke. Nah, ini kasus salah satu ya, contoh aja nih. Saat Anda mengunjungi laboratorium komputer di sebuah SMP, kemudian melihat ada beberapa siswa sedang asik menggunakan telepon genggam, dan guru terlihat mendiamkannya. Padahal sebelumnya saat menelaah dokumen tentang tata tertib sekolah, terdapat aturan bahwa siswa dilarang menggunakan telepon genggam saat jam pelajaran sekolah. Saat wawancara dengan siswa, beberapa siswa menjawab tidak pernah ditegur jika menggunakan handphone kecuali oleh guru matematika. Nah, ini akan diberikan kesempatan untuk melakukan analisis, misalkan isi tabel kerja yang cocok dengan informasi yang ada di dalam kasus. Pada tabel rangkuman, kemudian di aspek keberapa Anda menuliskan kesimpulan hasil penggalian data di atas. Tulislah kesimpulan deskripsi yang ada di kolom 3 tabel rangkuman, tentukan capaian kinerja kolom 4 tabel rangkuman, dan skor kinerja kolom 5 tabel rangkuman, serta yang keempat tuliskan rekomendasi. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada kasus, setelah kita baca di sana, katakanlah Bapak Ibu ini sebagai asesor yang datang ke satu sekolah, kemudian mengunjungi lab, dan di sana melihat siswa sedang asik menggunakan handphone dan gurunya itu mendiamkan saja. Nah, padahal di aturan atau di tata tertib itu tidak boleh, kan? Tetapi setelah dilakukan wawancara dengan siswa juga menyampaikan bahwa tidak pernah ada teguran dari guru kecuali dari guru matematika. Nah, cara mengisinya itu kita akan kembali ke sini, Bapak Ibu. Nah, ini di tabel rangkuman ini. Aspek kinerjanya, menurut Bapak Ibu, ada nggak di situ aspek kinerja kedisiplinan waktu? Ada nggak di situ aspek kinerja kedisiplinan berpakaian? Ada nggak di situ aspek kedisiplinan mengikuti pembelajaran? Kemudian ada nggak di situ kepatuhan terhadap tata tertib sekolah atau madrasah? Kalau dari kasus sepertinya itu tidak ada untuk yang nomor 2. Ya, sudah Pak. Baik. Gimana Binda? Untuk SMP kayaknya saya nggak yakin, Sir. Maksudnya nggak yakin apanya? Yakin. Yakin. Bu Indah. Sama SD juga kan barengan ya? Iya, berbarengan biasanya. SD juga kan?
Iya, Matrik. jadi gini, instrumen ini nanti tidak akan membedakan SD, SMP, SMA. Semuanya akan sama, karena yang dinilai kinerja. Yang membedakan itu nanti akan ada butir-butir kekhususan, misalkan butir kekhususan untuk SD, butir kekhususan SMK, sama butir kekhususan SLB. Selain itu semuanya sama. Ya. Dan memang ini nggak bisa dikerjakan sendiri lagi nanti. Itu udah pasti. Udah pasti itu harus tim dan dipersiapkan jauh-jauh hari karena sudah tidak waktunya lagi hanya mengandalkan dokumen-dokumen yang sebelumnya itu menumpuk kayak RPP ya dibutuhkan, tapi itu tidak akan menjadi ukuran pokok bahwa sekolah itu kinerjanya bagus. Jadi lebih kepada kinerja. Jadi apa ya? Ya ini misalkan ini salah satu contoh kasus ini aja, ya kan? Bapak atau ibu ketika datang ke satu sekolah, ya kan? Kemudian melihat atau mengunjungi laboratorium komputer, tapi di sana itu ada siswa yang memang aktif atau asik dengan HP-nya, tapi gurunya membiarkan, ya kan? Dan itu setelah di cross check dengan siswa, ternyata siswa menyatakan bahwa hanya guru matematika saja yang suka menegur, yang lain tidak. Ini kan salah satu temuan bahwa kedisiplinan dari sekolah itu tidak atau belum sesuai dengan kinerja yang diinginkan dari instrumen ini. Kalau instrumen sebelumnya kan yang hal-hal begini asal kita punya dokumen, tata tertib, mungkin sudah cukup ya. Nanti nggak bisa lagi itu. Nggak bisa lagi. Karena gimana Bu tadi? Nah, ini tadi berdasarkan kasus yang ini, ya kan? Berdasarkan kasus ini, kemudian nanti akan dirangkum di sini, ya kan? Di tabel rangkuman aspek kinerjanya. Kalau berdasarkan kasus itu atau kasus tadi itu yang ada, menurut Ibu dan Bapak, ada nggak aspek kinerja kedisiplinan berpakaian? Dari sini nih. Ini kasusnya. Ada nggak kedisiplinan berpakaian, Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya kan? Nah, artinya di aspek kinerja, maka yang nomor 2 ini itu tidak akan diberikan nilai nanti. Tidak akan diberikan nilai. Untuk aspek kedisiplinan waktu, menurut Bapak dan Ibu ada nggak di sini? Kedisiplinan waktu. Ada. Ada nggak? Itu saat jam pelajaran. Ada. Kalau itu ada, maka yang nomor 1 ini akan diberikan nilai. Ya. Kalau yang ketiga, kedisiplinan mengikuti pembelajaran, ini pasti ada. Ada. Kan? Terus yang keempat, kepatuhan terhadap sekolah ke madrasah. Ada ini kan. Nah, artinya yang aspek kinerja nomor 2 tentang kedisiplinan berpakaian, ini kalau dalam kasus itu tidak ada, maka ini akan hilang, tidak akan diberikan nilai. Nah, setelah ini diisi, maka asesor itu akan menentukan level kinerjanya. A, B, C, atau D.
setelah ditentukan misalkan kedisiplinan waktu itu nilainya B. Dia harus skor berapa itu? Ya kan? Siswa disiplin waktu kalau ada guru di dalam kelas. Nilainya D tuh. Jadi kalau siswanya itu disiplin waktu kalau ada guru di dalam kelas, itu nilainya D loh. Padahal sudah disiplin. Nah, ini yang memang agak berat dibandingkan dengan instrumen yang sebelumnya. Nanti skor kinerjanya misalkan dikasih 2. Catatannya apa? Misalkan ya karena disiplin kalau ada guru, kalau nggak ada guru nggak disiplin umpamanya. Nah, setelah ini terisi semua, maka di sini akan terangkum dalam skor butir. Jadi untuk nomor 1 atau instrumen nomor 1 nanti nilainya berapa, dan ini akan otomatis terisi. Jadi terisinya otomatis, nanti nggak bisa lagi apa tuh namanya baik asesor ataupun pihak sekolah itu nggak bisa utak-atik atau campur tangan lebih jauh. Yang sebelumnya pun nggak bisa. Tapi ini lebih otomatis lagi. Jadi kalau ini sudah diisi, maka begitu di save ini akan muncul dengan sendiri. Nah, ini kasus nomor 1. Yang ini kasus nomor 2. Tapi sebelum ke kasus nomor 2, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Atau bingung? Tapi saya yakin bingung. Saya yakin bingung. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, Bapak dan Ibu, untuk bisa memahami instrumen baru ini. Karena lebih rumit ya, walaupun secara jumlah komponen SNP-nya itu lebih sedikit, tapi ternyata isinya itu lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup dalam kita memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari instrumen itu. Halo, Bapak Ibu? Pak Tri, Bu Indah? Bagaimana? Masih bingung, Pak. Untuk penilaian-penilaian itu lagi bingung kayaknya. Bingung ya? Iya, penilaian itu. Pak Mus. Silakan Bu Farida. Untuk bagian keuangan juga tetap diujikan kan, Pak? Bagian keuangan itu kan ada di pembiayaan. Itu di sini, Bu. Nah, biaya kan, dia masuk di compliance. Artinya, kalau standar proses pembiayaan ini tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi, walaupun sekolah mengajukan reakreditasi, itu tidak akan ditindaklanjuti. Karena dia compliant, harus dipenuhi dulu ini yang bawah ini. Setelah yang bawah dipenuhi, maka yang atas ini bisa dilaksanakan. Jadi tetap ada Ibu, tapi ini jadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Jadi kalau nggak lengkap, nggak ada akreditasi di dong sekolahnya. Iya. Berarti nggak bisa akreditasi. Iya. Nah, untuk melengkapi itu ada ininya nggak Pak? Ada komponen yang untuk dilengkapi itu ada kriterianya semua itu ada nggak? Apa yang harus lengkap? Lengkap. Ini ada, pasti ada. Kan data ini ada di Dapodik kan? Iya. Iya kan biasanya kan Dapodik itu kan ya sesuainya kan ya paling isinya yang untuk bisa nggak selengkap apa yang
mau itu kan biasanya. Ya, dari situ, dari Dapodik, makanya ini Dapodik dan PEP ini menjadi penting untuk dilengkapi oleh sekolah. Karena kalau sampai kosong ya pasti syarat ini pasti kalau kosong sih enggak ya. Iya, jadi syarat ini kalau nggak terlengkapi ya nggak bisa dilakukan visitasi. Berarti kalau kayak gini, berarti nggak ada 5 tahunan dong, Pak? Nggak ada akreditasi 5 tahunan lagi dong? Kalau kayak begini. Kan tadi. Berarti kapan aja sudah lengkap bisa? Oh, enggak juga. Enggak begitu, Bu. Oh. Mana tadi? Ini kan. Misalnya contohnya tahun depan kita tidak memenuhi syarat untuk akreditasi. Ya. Nah, jadi artinya nanti berikutnya kita harus ajukan lagi ya, Pak. Gini, kalau tidak memenuhi syarat akreditasi, ya berarti tidak bisa diakreditasi, Bu. Harus dipenuhi dulu. Harus penuhi dulu. Berarti harus diajukan lagi, ditunggu setahun lagi gitu, Pak. Cuman dalam 1 tahun itu kinerja sekolahnya siapa yang mengakui? Kalau 1 tahun. Nah, ini nomor 1 tidak harus dilakukan 5 tahun sekali, berarti kan yang nomor 1. Iya, kalau misalkan kinerja sekolahnya itu menurun, ya kan? Atau misalkan Sekolah Bunga Hati Bangsa ini tahun ini diakreditasi, hasilnya misalkan B, dan itu merasa belum puas, kan? Merasa belum puas, kemudian mengejar ketertinggalannya dengan berbagai cara, kemudian merasa sudah cukup, itu boleh mengajukan, tapi setelah 1 tahun minimal. Nggak boleh langsung. Jadi kalau tahun ini ya tahun depan baru bisa mengajukan. Iya. Tahun depan bisa. Iya, berarti kan nggak harus. Tapi kalau yang 5 tahun, yang 5 tahun sekali, kemudian status sertifikatnya habis, ya kan? 5 tahun sekali kan habis tuh. Harusnya kan dilakukan akreditasi ulang. Nah, ternyata setelah dilakukan asesmen kecukupannya itu tidak cukup, ya nggak bisa diakreditasi. Artinya sekolahnya bagaimana, Pak, kalau begitu? Ya tidak terakreditasi, Bu. Iya kan? Kecuali itu sertifikatnya diperpanjang, itu kan kita nggak tahu nanti pertimbangan dari badan akreditasinya, ya kan? Kan tadi di sini ya kan, ketika melalui dashboard monitoring kinerjanya itu stabil atau meningkat, maka akan diperpanjang sertifikatnya. Tapi kalau menurun, ya kalau kinerjanya menurun, maka akan menjadi sasaran akreditasi. Yang jadi masalah pada saat menjadi sasaran akreditasi, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak diakreditasi. Kalau tidak diakreditasi, berarti ya tidak terakreditasi, kan? Nah, itu yang memang harus lebih dipersiapkan. Tidak terakreditasi berarti tidak bisa meluluskan anak, kan, Pak? Kalau meluluskan atau tidak itu bukan ranahnya badan akreditasi. Itu nanti ranahnya yang memberikan izin pendirian sekolah. Kalau badan akreditasi itu kan hanya melakukan asesmen saja.
Jadi melakukan penilaian. Ya, mungkin kalau sekolah misalnya sampai tidak terakreditasi, ya mungkin seperti kelas kelulusan mungkin ya kita nggak bisa mandiri lagi ya, mungkin harus menumpang, macam ya, mungkinan begitu ya Pak. Cuman itu kebijakan itu tidak ada pada badan akreditasi nantinya Bu. Termasuk sekarang dan kemarin-kemarin juga bukan badan akreditasi yang menentukan misalkan sekolah ini tidak bisa ujian, itu bukan dari BAN tapi dari ranahnya Dinas Pendidikan kalau di DKI. Misalkan sekolah A tidak terakreditasi, nah karena ada proses ujian nasional, maka Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan, misalkan yang tidak terakreditasi sekolahnya maka tidak bisa melaksanakan ujian mandiri umpamanya. Itu Dinas Pendidikan yang punya wewenang nantinya. Tapi kan ke depan kita nggak ada ujian nasional lagi Bu, tapi ada AKM. Ya. Ya Bu Indah ya, ada AKM kan? Ada AM, Sir. Apa tuh? Asesmen nasional. Ya namanya aja berbeda tahu. Asesmen nasional itu pun bukan terhadap siswa yang telah kelulusan kan, Bu? Iya. Iya, tengah-tengah ya. Iya. Ya, kalau itu kan kebijakan yang ranahnya ada di Dinas Pendidikan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Masih bingung? Kalau masih bingung, nanti saya bagikan ini slide-nya boleh dibaca-baca, boleh dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh juga nanti silakan disampaikan ke saya. Begitu kali ya Bu Iksana. Ya, bagus Pak. Jadi maksudnya gini, ketika kita mendapat ilmu baru seperti ini, Pak Tri, Bu Indah tadi ya, kemudian Bu Sarah ya, hal-hal yang terkait dengan informasi akreditasi kan sepertinya masih bingung ya. Jadi sebenarnya sikapnya biasa saja. Yang penting prepare-nya menuju ke sana. Artinya prepare apa instrumen tadi yang beliau katakan ini sudah mulai menjadi habit kita menuju kepada akreditasi. Kan akreditasi kita kalau swasta ya, itu memang diperlukan karena yang dilirik orang itu biasanya akreditasinya apa gitu ya. Karena akreditasi ini dari perangkat pembelajaran semuanya lah sudah mumpuni seperti yang dikatakan Dr. Muslimuddin tadi. Nah, sepertinya ya tadi kan beliau katakan akreditasi ini sepertinya mudah banget dipersingkat menjadi hanya 4 komponen: manajemen sekolah, ya, proses pembelajaran, kemudian mutu lulusan, dan guru. Semua itu kan terkait ya. Terkait dan padahal bukan hanya 4 itu, tapi indikatornya kan banyak banget ya ternyata ya. Masih saja seperti dulu, hanya dipersingkat untuk judul awal hanya 4. Tapi yang melengkapi indikator ini masih luar biasa banyak. Nggak usah bingung Bu Indah. Nggak usah bingung, semua aja bisa dipelajari. Yang penting, tadi beliau sudah katakan jelas banget bahwa akreditasi ini contoh-contohnya sudah bisa dibuat dari sekarang. Walaupun ini masih silent. Ini saya ucapkan selamat ya kepada sekolah Buah Hati ini yang dimana Buah Hati Bangsa ya, dimana ini mendapat Bunga Hati Bangsa. Bunga Hati Bangsa, mohon maaf. Ada TK, SD, SMP, SMA. Ini mungkin kepala sekolahnya berkumpul untuk membahas, ini trik-trik saja ya, membahas yang beliau sampaikan tadi. Nah, indikatornya mungkin di sini dipelajari bersama satu persatu.
biasanya ibu kan kepala sekolah juga ya, ibunya. Lebih kepada indikator-indikator itu dibedah, kemudian dibuat workshop setiap pekan sekali ya, setiap Sabtu. Jadi 1 bulan kan ada 4 kali ya, itu nanti baru asesmen, evaluasi tentang bedah kita. Sebenarnya gampang, tapi kalau pertama kali digulirkan, dikenalkan, ini kan baru sekolah sini Bunga Hati Bangsa yang tahu ya. Yang lain belum tahu karena sekolah ini bersyukur mendapat ilmu-ilmu terkini dari UHAMK. Beliau ini juga jurusan UHAMK untuk memberikan trik-trik yang gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena ini kan belum diberlakukan, tapi sebagai pengetahuan harus dicoba gitu ya. Itu barangkali tambahan saya, Dr. Mus, dan mohon adanya kebenaran nama-nama yang di sini ada Bu Indah Wijati SE, kemudian Bu Pramita SPD. Ini sudah benar ya datanya ya. Data-data yang disampaikan ini sudah benar semua. Insya Allah udah benar ya Bu ya. Bu Sarah, data kemarin yang dikasih ke saya nama-namanya sudah semua kan ya Bu Sarah? Data guru kemarin yang dikasih ke saya itu loh. Nanti saya konfirmasi lagi Ibu di sana ke Ibu Sarahnya. Ya. Jadi mungkin nanti ulang lagi aja Pak, kirim saya, coba saya lihat. Nanti saya perbaiki. Karena ini mengajukan juga by online. Jangan sampai salah karena nanti kalau sudah keluar sertifikat kita nggak bisa betulin lagi gitu. Iya, makanya nanti Pak Mus saya kasih lagi deh yang itu. Baik, iya. Tambahan itu saja, saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada Yayasan Bunga Hati Bangsa yang mendapatkan ilmu terlebih dahulu daripada ini kan belum sosialisasi ya Pak ya. Baru belum Ibu. Iya, binaan Bapak aja ya di sini ya. Jadi mungkin sementara silent aja, cukup di sekolah ini, dan silahkan mencoba-coba untuk indikator yang disampaikan beliau tadi. Itu barangkali Pak, waktunya nih sudah habis sebenarnya. Jadi Pak Dr. Mus mungkin sampai di sini. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya lagi ya untuk instrumen akreditasi yang terkini. Itu barangkali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Muslimuddin, kepada Bapak sekolah, kepala sekolah baik SD, SMP, dan SMA yang telah memberikan kontribusi surat kerjasama dan ini untuk menyetujui bahwa kita akan keluar dari kampus biasanya karena ini online, jadi kita Zoom-an saja. Harusnya kita keluar mengunjungi sekolah Bapak untuk memberikan ilmu ini. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Iksana juga. Ini tinggal 11 yang tersisa ya. Ya. Masih 11. Masih ya, tinggal 11. Saya kira kita cukupkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih waktunya sudah kami minta selama 2 jam kurang lebih, dari jam 3 sampai jam 5 ini. Sedikit. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf kepada semuanya, Ibu Indah, Bu Sarah, Pak Tri, Bu Farida, Bu Pramita, dan yang lain-lain, Pak Glenn yang masih setia juga. Silakan, ini sebagai wawasan baru untuk Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa dipelajari lebih jauh dan mudah-mudahan bermanfaat lah. Karena kalau saya berbagi kemudian nggak ada manfaatnya kan sayang. Ya Pak Mus juga itu lagi dong Pak Mus ya, bimbingannya ya, ya Winda ya. Penguatan. Iya dong. Orang sudah tua kalau dibimbing lagi gimana? Penguatan Bu Sarah nanti. Ya dong Pak, bingung kan.
Tentang Pak Itu ya, Musti. Bu Farida ya. Kita cukupkan dulu ya. Ya, ya, Pak. Oke, Pak, makasih ya atas bimbingannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kita cukupkan. Mohon maaf Kita Bu tutup Indah. ya. Bye Bu Indah, Bu Sarah, Bu Farida. Ya, iya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Mus, Ibu Insana atas ilmunya. Biarpun saya masih bingung, tapi semoga membuka saya untuk belajar lagi. Baik. Ya, paling tidak sudah tahu ini kan IASP 2020. Itu dulu, Bu. Kenal dulu ya. Ya. Itu namanya dulu ya, Bu ya. Saya yang tutup atau Ya silahkan, saya sudah keluar masing-masing? keluar masing-masing boleh. Mohon maaf ya. Untuk live ya. Baik, Ibu Ihsana, terima kasih banyak. Selamat sore. Yo, sama-sama. Bye. Izin tutup ya.